warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan siswi sekalian, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan judul Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Subtemanya adalah kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Sebelum Bapak mulai pelajaran kita hari ini, maka akan Bapak akses dulu kehadiran kalian semuanya. Insya Allah yang dipanggil angkat tangannya ya. Pertama Adam Syauqi, Dihiyatul Qalbi, Dafa Iri Kurniawan, Faisal, Maula Aditya, tidak hadir ya. M. Najril Rosadi, terus Yupa Banjar. Baik, hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita yang sebagaimana Bapak sebutkan tadi, yaitu judulnya adalah Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Subtemanya adalah kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Sebelum Bapak teruskan, Bapak jelaskan pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa Al-Quran dan Hadis itu disebut sebagai pedoman hidup? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Bentar. Ya, silakan. Halnya Al-Quran dan Hadis merupakan mengatur aspek kehidupan manusia. Karena Al-Quran dan Hadis merupakan sumber hukum yang mengatur aspek mengatur semua aspek kehidupan manusia. Baik, bagus jawabannya. Baik, tentunya kita perhatikan ya di layar dan Bapak ingin menjelaskan. Jadi hari ini tadi judulnya tadi Al-Quran dan pedoman hidup. Subtemanya adalah kedudukan Al-Quran dan Hadis menjadi sumber hukum Islam. Jadi Al-Quran itu merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Ya, dalam Islam itu ada beberapa sumber hukum. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah qiyas namanya. Jadi 4 minimal sumber hukum ini dalam Islam. Tapi yang lengkapnya ada lagi, ya. Tapi yang secara umum ada 4. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah qiyas. Al-Quran, Al-Quran artinya kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, ya, yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan surah An-Nas, yang membacanya bernilai ibadah. Itu Al-Quran.
Jadi Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, ya, firman Allah. Makanya kalamullah namanya firman Allah. Kalau bahasa kitanya itu namanya perkataan Allah, ya. Kalimat kalam Allah atau perkataan Allah yang suci. Makanya Al-Quran disebut dengan kitab suci. Karena berasal dari sumber yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Al-Quran, pengertian Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Hadis itu artinya perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau secara istilah hadis, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, artinya apa yang disumber itu kepada Nabi, ya, baik itu perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan atau bahasa hadisnya itu takrir, maka itu disebut dengan hadis. Jadi hadis itu ada 3 macam. Ada hadis qauliyah, perkataan Nabi. Ada hadis namanya perbuatan, ya. Kemudian ada namanya hadis takrir, ketetapan Nabi. Jadi 3 macam. Ucapan, ya, qauliyah, kemudian perbuatan fi'liyah, yang ketiga adalah takririyah atau ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini adalah sumber hukum yang kedua. Kalau yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau menetapkan satu hukum, ya, kalau kita ingin tahu hukum apa yang kita berbuat, maka sumber yang dicari pertama adalah Al-Quran. Al-Quran. Bila tidak ditemukan nanti dalam Al-Quran, ataupun ada dalam Al-Quran tetapi belum jelas bagaimana penjelasannya itu seperti apa, nah itu dalam hadis dijelaskan. Ya, misalnya dalam Al-Quran diperintahkan sholat, aqimus sholat, dirikan sholat. Tapi bagaimana cara sholat? Ada nggak dijelaskan dalam Al-Quran? Tidak ada, tidak disebutkan. Cuma secara umum disebutkan perintah sholat. Nah, fungsi hadis itu menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Misalnya bagaimana ruku, ya, bagaimana dari pertama dulu, ya, bagaimana takbiratul ihram, bagaimana dia ruku, bagaimana dia sujud, ya, itu semua dalam hadis disebutkan, ya. Nah, lebih lengkapnya itu masuk kepada bagian fikih itu, ya, kajian fikih berkaitan dengan tata cara sholat. Sumbernya itu kan Al-Quran dan hadis semuanya, disusun oleh ulama bagaimana rinciannya atau urutannya itu supaya mudah dipahami. Tapi sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi bukan karangan ulama. Ulama itu sekadar menyusun tata caranya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, seperti itu. Nah, kalau lagi seumpama dalam tidak ditemukan suatu sumber hukum dalam Al-Quran atau hadis, lalu ada yang berikutnya dulu ijma. Ijma itu artinya kesepakatan para ulama. Kesepakatan alim ulama kita, para ulama, tokoh-tokoh agama yang memiliki keilmuan yang mumpuni, itu ijma namanya. Nah, tidak ditemukan lagi bagaimana kesepakatannya, tidak ditemukan. Lalu pada pokok yang keempat yaitu kias. Kias itu artinya membandingkan satu hukum dengan hukum yang lain yang serupa. Misalnya dalam Al-Quran dilarang kita minum khamar. Tahu khamar? Minuman yang memabukkan, atau baik sekarang itu narkoba, ya, apalagi itu ecstasy, sabu-sabu dan sebagainya, itu jenis khamar, ya kan? Tapi di dalam Al-Quran tidak disebutkan itu. Yang disebutkan Al-Quran adalah innamal khamru wal maisir, ya, sesungguhnya khamar dan mengundi nasib, ya, berjudi, mengundi nasib, rijsun min amali syaitan, itu adalah perbuatan pada setan. Jadi khamar itu adalah perbuatan setan. Tapi bagaimana untuk sekarang? Ada yang sekarang jenisnya yang disebutkan tadi, ada narkoba tadi, sabu-sabu, ecstasy dan sebagainya, atau anak muda sekarang, anak-anak, ya, kid zaman now itu namanya apa itu, yang lempok gitu ya istilahnya. Nah, itu kan tidak ada disebutkan. Nah, tetapi dikiaskan dengan khamar yang diminum, bahwa minuman khamar itu memabukkan, sedangkan ecstasy, sabu-sabu dan sebagainya itu kan juga memabukkan sifatnya, maka dihukumkan sama karena nilainya sifatnya sama-sama memabuk. Nah, itu namanya membandingkan, dikiaskan, karena khamar memabukkan
sabu-sabu dan semuanya itu memabukkan, maka kau berharap ini pun narkoba juga jadi haram. Itu namanya kias. Paham sampai di sini? Siswa sekarang? Paham. Baik. Nah, sebelum Bapak teruskan kembali, nah mungkin ada yang perlu dipertanyakan yang belum jelas atau belum paham, boleh silakan kalau ada. Silakan. Ya, silakan. Sumber hukum Islam itu berasal dari mana? Baik, sumber-sumber hukum Islam. Jadi sebagai Bapak Supon tadi, sumber hukum Islam itu ada minimal ada 4 tadi ya. Ya, dan itu memang dalam agama, ya. Dalam agama Islam itu sumbernya ada 4. Pertama tadi Al-Qur'an, sumber hukum Islam yang pertama, ya. Yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah qiyas. Ya, itu sumber hukum Islam yang utama ada 4. Ya, selebihnya ada lagi. Ya, ada nanti ada ada mursalah, ada namanya syarul qoblana, ya, syariat sebelum kaum terdahulu, nah seperti itu. Jadi ada beberapa, tapi yang utama itu ada 4 tadi. Ya. Nah, kalau kita mau cari sumber hukum, cari di Quran. Kalau tidak ditemukan atau belum jelas, cari di hadis. Kalau di hadis tidak ditemukan, bagaimana ijma ulama, kesepakatan ulama. Kalau belum jelas juga, maka cari di qiyas. Bagaimana pengkiasan suatu hukum tersebut. Nah, itu baru kita dapatkan hukum. Ya, seperti itu. Paham sampai di sini penjelasannya? Baik. Baik, ada yang lain silakan. Yang mungkin belum paham tadi. Ini ya tadi ya. Yang mau bertanya atau paham? Iya. Silakan. Apa pengertian Al-Quran dan hadis? Al-Quran dan hadis. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mengulang kembali tadi ya, bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Artinya firman Allah yang membacanya mendapatkan pahala ibadah. Ya. Diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil hadis kembali, yaitu adalah ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau ketetapan Nabi, ya, yang menjadi pegangan rujukan bagi umat Islam. Ya. Jadi hadis itu adalah segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi, artinya muaranya itu kepada Nabi, ya, sumbernya itu kepada Nabi, yaitu ucapan Nabi. Nabi berucap seperti apa, perbuatan Nabi seperti apa, Nabi melihat perbuatan sahabat seperti apa. Nah, itu namanya hadis namanya. Jadi kalau bahasa ilmu hadis itu, ya, apa-apa yang disandarkan, ya, setiap apa yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan ataupun ketetapan, itu disebut dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus paham seperti itu. Baik. Karena kalian sudah agak paham dari penjelasan Bapak. Nah, untuk menambah kepahaman, menambah wawasan, nanti kalian bentuk beberapa kelompok, 1, 2, 3 kelompok. Bentuk aja nanti 2 orang atau 3 orang satu kelompok atau 4 orang satu kelompok. Nanti masing-masing kelompok mencari apa definisi Al-Quran, apa definisi hadis, ya. Kemudian juga ijma dan qiyas. Jadi pengertiannya itu apa? Kemudian fungsi dari keempatnya itu apa? Kesimpulannya dari penjelasan Bapak tadi, kalian rangkum baik dari sumbernya yang Bapak jelaskan atau daripada sumber-sumber bacaan yang lain. Nah, apa fungsinya? Apa fungsinya masing-masing? Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, itu nanti dikerjakan berkelompok. Nanti dikumpulkan, lalu kita akan diskusikan hasil dari kerja kelompok kalian masing-masing. Nah, baik. Mungkin itu saja dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya.
Sebelum Bapak akhiri, kembali Bapak simpulkan bahwa Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup karena semua aturan dalam Al-Quran dan hadis itu lengkap bagaimana kita menjalin kehidupan supaya hidup kita menjadi terarah, damai, tenang, sentosa, bahagia dunia dan akhirat. Jadi pegangannya adalah Al-Quran dan hadis. Rambu-rambunya itu sesuai Al-Quran dan hadis. Apa yang diperintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang kita jauhi, maka akan selamat dunia dan akhirat. Itu kesimpulannya seperti itu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Karena penjelasan Bapak sudah kalian bisa pahami, maka untuk lebih sempurnanya pertemuan kita hari ini, supaya mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menutup pelajaran kita dengan membaca doa, ya. Mari kita sama-sama membaca doa. Terima kasih atas perhatian dan segala kehilapan mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.